Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky dengan NPM 102240884 dari kelas A24 Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Transaksi Keuangan Digital yang berjudul XBRL untuk pelaporan bisnis. Yang pertama ada pengenalan XBRL. Extensible Business Reporting Language atau yang disingkat XBRL adalah bahasa komunikasi elektronik universal untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis. Manfaatnya meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan otomatisasi pengolahan data. Tujuan utama XBRL memudahkan pertukaran, perbandingan, dan penggunaan data bisnis dan keuangan tanpa kendala bahasa atau standar akuntansi. XBRL membuat tag yang dapat diidentifikasi untuk setiap data spesifik. XBRL tagging barcode untuk bisnis. XBRL melakukan tag atas semua informasi berfungsi seperti kode. Keuntungannya, generalis standar pelaporan. Melakukan generalis semua bahasa pelaporan dalam satu standar pelaporan, meningkatkan akses ke informasi keuangan, memfasilitasi analisasi dan perbandingan, meningkatkan akurasi data keuangan dan mengurangi biaya, memperbolehkan untuk membuka kerangka pelaporan keuangan. Dan untuk manfaat spesifik, analisa laporan yang lebih baik, penghematan biaya lebih cepat, akurat, dan dapat mengurangi perbandingan manual. Yang akan diuntungkan di sini ada perusahaan yang menyiapkan laporan, analis, investor dan regulator, penerbit keuangan dan data agregator, independent software vendors. Lalu ada komponen dan implementasi XBRL. Komponen XBRL ada taksonomi, instansi dokumen, ilustrasi komponen XBRL. Implementasi XBRL di IDX. Pengungkapan yang lebih handal, informatif, sangat dibutuhkan oleh pasar dan investor. Adanya perbedaan bahasa dan standar keuangan dengan investor. Pemantauan responsif dibutuhkan dengan manajemen informasi yang terpercaya. Lebih banyak perusahaan tercatat, dinamika aksi, korporasi, tipe laporan, dan surat berharga. Meningkatkan kemampuan monitoring dengan menciptakan bisnis intelijen. Sistem pelaporan elektronik IDX.net. IDX generasi pertama dan kedua. IDX adalah sistem pelaporan elektronik berbasis internet. Generasi ke-1 tahun 2009, format XML khusus untuk emiten ekuitas. Generasi 2 tahun 2013, format PDF dan XML mencakup emiten ekuitas, obligasi, sukuk, ABS, ETF, dan SPEI. OJK akan menerapkan sistem serupa. Pengembangan masa depan format pendukung XBRL. Januari tahun 2009, IDX.net generasi pertama. Maret 2013 generasi terbaru. Pelaporan saat ini dan permasalahannya. Perspektif BEI, tidak ada standarisasi format, validasi manual, format tidak komprehensif, mengetik ulang data tidak termasuk dan tidak tersedia dalam bahasa lain. Lingkungan bisnis yang kompleks meningkatkan jumlah perusahaan tercatat dan tingkat pelaporannya.
perspektif industri pelaporan yang berlipat ganda, tidak ada standarisasi format, terhambatnya pertukaran informasi antara institusi atau regulator. Masa depan pelaporan. Implementasi XBRL di masa depan mempercepat ekstraksi dan validasi data. Manfaatnya, data yang dapat digunakan pada aplikasi analisis keuangan yang berbeda-beda. Perencanaan pelaksanaan XBRL di EDX. Tahapan implementasi tahun 2013, pembangunan taksonomi 2014, perluasan lingkup adopsi XBRL 2015, pemberian solusi, publikasi dan pengakuan. Pengembangan pelaporan berbasis XBRL. Sebuah perusahaan dapat mempersiapkan format pelaporan berbasis XBRL dengan merujuk pada standar peraturan dan prosedur tertentu yang berlaku. Taksonomi XBRL sebagai kamus. Taksonomi XBRL adalah kamus yang digunakan dalam format XBRL, kamus. Taksonomi nasional. Yurisdiksi nasional memiliki peraturan akuntansi yang berbeda, sehingga masing-masing yurisdiksi nasional dapat memiliki taksonomi tersendiri untuk pelaporan keuangan. Taksonomi kustomisasi. Berbagai macam organisasi termasuk regulator industri tertentu atau bahkan perusahaan juga memerlukan taksonomi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan bisnis mereka. Instansi dokumen. Mekanisme tag identifikasi yang diterapkan pada elemen-elemen tersebut memungkinkan data yang terkait dapat diproses secara efisien oleh sebuah perangkat lunak komputer. Definisi. Laporan bisnis yang disajikan dalam format XBRL dinamakan sebagai instansi dokumen dengan informasi yang diekstrak dan diproses digital. Kemampuan dan fleksibilitas XBRL. XBRL dapat memperlihatkan bagaimana elemen-elemen tersebut saling berkaitan dengan perhitungan elemen. XBRL mudah untuk diperluas sehingga perusahaan dan organisasi lain dapat menyesuaikan kegunaannya dengan berbagai jenis kebutuhan. Karakteristik XBRL. Bukan pengganti sistem yang ada, bukan perubahan format pelaporan, bukan standar akuntansi baru, bukan chart of account. Manfaat umum XBRL. Meningkatkan kegunaan sistem pelaporan secara elektronik, memudahkan dilakukannya publikasi laporan karena XBRL dapat diolah kembali menjadi format yang diinginkan. Kemudahan akses informasi. Akses investor internasional. Meningkatkan kemudahan akses informasi finansial terutama bagi investor internasional dengan analisa mandiri dan perbandingan dengan bahasa mereka. Otomatisasi dan penghematan biaya. Struktur folder taksonomi IDX. Struktur folder taksonomi IDX berupa release yang terdiri dari folder DIC, REP, Finday, Forms, Insurance, DEI, EP, EPD, DIC. Penjelasan taksonomi IDX. Kategori taksonomi. Penjelasan taksonomi IDX meliputi 1 general, umum, 2 properti atau properti, 3 infrastruktur, 4 keuangan dan syariah, 5 security atau sekuritas, 6 asuransi, 7 kolektif, 8 pembiayaan. Laporan keuangan. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan arus kas. Tabel presentation link pada taksonomi IDX. 1 entry point, 2 variasi taksonomi. Referensi dan validasi dalam XBRL. Referensi pada taksonomi IDX, proses review, dan referensi yang digunakan. Validasi dalam XBRL.
validasi formula, validasi keberadaan, validasi asersi. Informasi tambahan. Informasi XBRL website, referensi internasional website XBRL internasional, XBRL US, SEC, IASB. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.